Kita mau naik Gunung Lawu via Candi Ceto bersama Mas Niko. Kita mencoba mensugesti pakai konten. Jalurnya landai, sangat landai. Kangen Mbok ya aku rek. Hey teman-teman, selamat malam. Ketemu lagi di channel Cito Adventure Madiun. Oke, ngolas di balik layar pendakian Gunung Lawu via Candi Ceto. Ya seperti kemarin aku mulai ngolas-ngolas lagi untuk di balik layar. Kira-kira mulai dari mana ya? Sebat dulu ya, biar nggak tegang. Karena pendakiannya ya ada tegang-tegangnya dikit sambil ngopi. Ya, dan ini ada carrier-nya Mas Niko. Udah tak ceritain ya di video part 3. Ini rencana mau tak bawa ke Jakarta. Kemarin di Gunung Lawu via Candi Ceto ya, aku awalnya itu emang ditawari sama Mas Niko. Karena Mas Niko itu belum pernah ke Gunung Lawu. Jadi saya disuruh nemenin lagi lah kayak di Gunung Slamet kemarin. Yang awalnya ya mirip lah sama di Gunung Slamet. Yang awalnya Mas Niko itu bareng-bareng sama teman-temannya, tapi gagal. Tinggal Mas Niko sendiri yang berangkat. Dan tujuan Mas Niko untuk pengen ke Gunung Lawu itu sebenarnya ya dari Slamet kemarin ngomong kalau pengen sekali ketemu sama Mbok Yem. Ya, dan ya mungkin ya emang gak dikasih kesempatan ya Mas Niko untuk bertemu sama Mbok Yem karena ya Mbok Yem teman-teman gitu. Aku kalau disuruh ceritain bisa di flashback lah. Di video part 3 itu aku sempet gak kuat lah melihat lama foto Mbok Yem yang ada di warung. Oke, kembali ke jalur cerita. Dan kemarin aku coba ngevlog ya, di awal itu pengen naik motor, pengen ngevlog pakai mic ini gitu, ternyata gagal. Itu udah tak vlog lama sebenarnya, cuma tak potong, tak ambil awalan sama ya beberapa di jalur itu. Dan kemarin pendakian kita emang sengaja untuk berangkat sebelum libur panjang teman-teman, karena ya tahu sendiri Ceto itu kalau udah weekend libur panjang itu pasti rebutan tempat camp sama ya pokoknya itulah, rebutan tempat camp khususnya di pos 3. Tiga cerita kemarin sampai di Lawu, di base camp ya, itu aku sekitar jam 2 ya. Dan untuk perjalanan kemarin itu sebenarnya aku termasuk nekat naik motor, karena motorku itu harusnya servis dulu, itu servis rem. Aku nyari rem itu kok nggak ada teman-teman. Jadi handle remku itu bukan handle-nya, master remnya kan jarang ya di sini yang jenis motor itu. Akhirnya ya udah nekat-nekatan, meskipun ada sedikit kejadian waktu kalau teman-teman nonton vlogku naik motor di bagian sini. Nah itu aku sempet nggak fokus karena ngelihat glamping di sebelah kiri. Ternyata jalurnya itu belok kiri harusnya, ya lurus bisa, cuma aku pengennya kiri. Akhirnya kan semi kaget, itu tak rem rodaku itu sampai gini, seret gini, adalah 2 meter, tapi nggak sampai tuh, masih bisa stabil lagi. Itu kalau sampai nggak inget ya lucu, nabrak pembatas jalan tuh teman. Aduh ya wis itulah. Tapi itu minusnya, itu kan pertigaan besar ya, tapi nggak ada lampu ya, minus itu bahaya. Oke, singkat cerita langsung ke base camp aja ya. Nah, kemarin sampai base camp sekitar jam 2 dan ternyata di situ rame lumayan lah, meskipun kalau Ceto itu sepi, tapi bagiku udah lumayan. Cuma ternyata orang-orang di situ itu udah turun semua, jadi hanya kemarin totalnya berapa rombongan ya, 4 kalau nggak salah ya yang dari situ. Apalagi pas kita registrasi itu basecamp ngomong kalau totalnya 16 orang ya rombongan, sepi banget itu Ceto. Cuma sebenarnya ngolas di balik layar ini bingung mau bahas apa. Ada sih beberapa nanti yang
yang termasuk ada tit itu. Coba aku pengennya itu ke jalur, perubahan jalur ya, karena aku udah 2 tahun enggak keceto dan kembali ternyata wow, perubahan jalurnya sangat-sangat mengagetkan lah. Oke, sebelum lanjut ke perjalanan, kemarin kan Mas Niko itu naik bus Rosalia ya, dari mana, Tangerang, Cibubur itu loh, ke sini ke Karangpandan itu naik Rosalia. Terus dari situ, dari ya sekitaran terminal Karangpandan itu naik ojek. Nah, mungkin ada yang pengen tahu informasi ojeknya. Kalau mau seperti Mas Niko itu naik bus, tuh, turunnya Karangpandan itu sekitar 50.000. 70 karena itu udah malam ya, 75-70-an. Jadi seperti itu teman-teman, bisa dicatat lah kalau mau ke Ceto naik bus. Lumayan dapat informasi terkait itu kan, biasa kan naik bus ya, pasti mikirnya ke base ini gimana. Nah, kemarin pendakian sama Mas Niko itu rencana ya, ini sedikit lucu aja sih ya. Kemarin rencana itu pengen pakai porter kan, sama kita kayak di Selamat ya, biar kita bisa masak-masak, wah mewah lah intinya gitu. Tapi ternyata Mas Niko pengen nyobain naik ke Ceto itu bawa carrier sendiri, jadi dengan beban mirip-mirip lah sama yang di Selamat itu dibawa sendiri. Sebenarnya aku pengen mau bantuin, tapi kan aku kemarin bawa tas kecil ini ya, jadi hanya yang ya sekiranya berat aja tak bawa, meskipun itu kecil gitu. Sebisa mungkin aku ikut bantuin bawa ya, meskipun kalau di video itu Mas Niko terlalu over ya. Itu Mas Niko itu bawa carrier ini 70 liter itu penuh, ini kurang penuh, ini dalamnya tak kasih matras soalnya. Itu orangnya masih bawa dieback lagi, kemungkinan sekitar 30-an liter, terus ditambah lagi tas selempang yang kalau dipikir-pikir itu 18 liter ada, itu penuh semua. Bayangin 70, yang kebaca yang dieback sekitar 25-an lah ya, terus yang tas lempang itu 18, itu penuh semua ya. Tapi Mas juga emang pengen nyoba bahwa sebanyak itu, udah mode porter itu. Aku pas di jalan itu sempat mikir, ini kok malah aku kayak diporterin ya. Nah itu tapi ada tujuannya teman-teman ya. Mas Niko pengen ikutan Siksorogo kan, sekalian cek-cek jalur gitu. Tapi sebenarnya cek-cek jalurnya nggak terlalu over gitu Mas, itu over kayaknya. Pengen bawa porter drop juga kemarin, ya intinya nggak jadi semua lah, kita mau sewa porter itu. Oke, lanjut di perjalanan awal ya teman-teman. Nah ini terkait yang viral-viral kemarin, terkait apa itu, kita pakai selendang itu yang itu, terus kita disuruh bayar itu. Sekarang kan udah nggak ada, itu ditutup jalurnya ya. Banyak yang tanya kan kemarin, Mas bayar itu beli kain nggak, sewa kain nggak, sekarang udah ditutup. Dan ya aku intinya nggak mau banyak komentar terkait ini, intinya udah ditutup jalur itu, dirubah ke jalur yang lama ya. Aslinya itu dulu jalurnya pertama itu yang lurus itu teman-teman, cuma ya nggak tahu kok tiba-tiba dirubah dan bertangga itu kan lumayan itu. Nah terus ada tambahan ojek, aku juga baru itu nggak tahu, itu katanya udah berapa tahun itu ya kemarin. Oh baru ya Pak? Udah lama ya. 2 tahun lalu belum ada tapi ya. 2 tahun yang lalu posnya belum ada tapi ojek. Nah itu biayanya sekitar 50.000 ke base camp. Nggak tahu itu lewatnya mana, intinya 50.000 ya. Itu aja yang baru untuk di awal. Terus lanjut ke pos 1. Sebelum pos 1 warung itu kan aku udah tahu ya. Nah di warung ini sedikit cerita unik terkait ya pendaki-pendaki yang udah turun. Ternyata pandangan-pandangan yang Ceto itu selalu seperti itu ya. Ini kebetulan apa enggak, tapi entah kenapa ya, dari dulu aku itu nganggep Ceto itu salah satu jalur yang unsur mistisnya itu kok kenceng banget gitu loh. Sampai kemarin di warung itu pas aku makan pecel itu dikasih tahu sama itu teman-teman dari Semarang ya, yang di video udah ya kerekam kayak ya. Break. Pos 3. Kenapa? gitulah, disarankan ke pos 5 di atas. Kenapa Mas emang? Ya, satu licin, 2 gelap, yang satu lagi
nggak mau jelasin orangnya, jadi kayak dikasih kisi-kisi yang bikin aku itu langsung paham. Wah, berarti kan ngalami ya udah ngomong kayak gitu, yang kayak dulu sama Fadil di Bulak atau Sabananya aja. Intinya waktu ke Sabananya pas malam begitu orangnya bilang. Nah dari situ kan udah terbukti beberapa pendaki kalau menganggap jalur itu agak unik sedikit daripada yang lain gitu, atau emang ya kebetulan aja dapet, kan nggak semuanya yang dapat halu-haluan gitu. Oh ya, ada yang lupa teman-teman, kemarin aku ceritanya nge-review carrier ini ya, carrier terbaru ini ya dari Green Forest ini, tapi kan aku nggak support lah badanku jerawat. Waduh, jerawat itu pas di sini loh teman-teman. Terus dari makan itu lanjut, nah ketemu lagi pendaki dari, kalau logatnya itu kayak dari Madura ya, cerita kalau jalurnya begini-begini. Waduh, ini aku sebagai separah apa ini ya, kalau gambaran itu yang dulu kan licin ya, tapi ternyata pas waktu jalan, nah jalurnya dirubah teman-teman ke pos 2 itu di PP-in ke kiri. Nah taunya dirubah itu waktu aku pakai tracklock. Nah di tracklock lama, nah ini kelihatan nggak ya, tapi nanti tak screenshot aja lah ya. Bagian sini itu kan berbelok ke kiri, dan itu bener-bener baru dibabat, kayak masih jarang dilewat. Tapi kalau yang ini udah lewat situ, tapi yang atas kan jarang dilewati ya, mungkin itu jalur baru. Jalur lama masih bisa dilewati, cuma ya itu kelihatan kayak kita itu jalan di lorong kan pas malam di part 2 ya, itu kayak kita jalan di lorong gitu ya. Itu gak tau lah, kondisi jalur cetok ketika musim hujan memang seperti itu ya. Kemarin karena kita jalannya terlalu sore, bahkan nyampe warung aja udah 4:30 ya, itu jalan bentar, belum pos 2 aja udah dapet malam. Tapi ya Mas Niko dan saya udah siap lah kalau kita mau trek malam, dan punya keputusan untuk ya wis camp aja di pos 3. Kalau mau dilanjut pos 4 kan terlalu ya, lebih malam lagi tuh. Sampai di pos 2 ya karena weekday jadi ya sepi, tapi ada kemarin ketemu pendaki yang turun. Nah ini teman-teman tips ya, kalau turun dari atas itu kok terlalu siang atau mepet-mepet sore, itu kan posisi di situ udah malam ya. Nah otomatis kayak senter itu kan penting, apalagi jalurnya kan licin. Kemarin kebanyakan yang turun itu senter itu udah kayak nggak fungsi, udah tinggal nyorot. Ada lah satu di rombongan itu, intinya senter mereka itu cuma nyala aja tapi nggak kayak nyorot. Bahkan ada yang pakai HP, itu udah saja HP-nya yang hancur gitu. Jadi ya tipsnya manajemen waktunya dipikirin untuk turunnya dari habis dari summit gitu loh, dari area camp gitu. Nah kalau ingin trek malam ya nggak apa-apa sih kalau siap, cuma kan kita harus nambahin lagi cadangan baterai, intinya buat senter itu biar terang lagi gitu. Soalnya dari dulu itu aku yang gitu, nyampe situ malam pasti senter itu udah tinggal sisa-sisa, bahkan nggak fungsi gitu. Ya mungkin itulah tips kalau ke Ceto turun terus trek malam, bisa dipikirinnya ke senternya dipersiapkan lah untuk kita jalan turun tuh. Nah pas di pos 2 ini, nah kemarin kita kan dapat barengan ya dari Jakarta, Mbak Rosi, Mbak Citra sama Mas Rudi. Sebenarnya mereka itu berempat, yang tenda kuning ada di pos di warung, yang warung bawah aku makan itu. Nah itu suaminya kacau kan, terus mereka mutusin untuk naik bertiga aja ya, karena mereka udah sering naik gunung, jadi ya wis lah gak apa-apa. Dan mereka pertama kali ke Ceto, yang sering tak omongin, pos 1 ke 2 itu pasti ada aja ya. Ini enggak kebetulan, entah kebetulan atau beneran ya cerita-cerita flashback termasuk aku dulu, kejadian dulu, halu aja kebaca halu. Terus kemarin sama intinya pas malam loh ya, sama itu pas jadi mode porter itu juga gitu di pos 2 ya itu. Dan kebanyakan kok cewek gitu ya, kebetulan apa halu. Aku kalau ngomongin ini pantas nggak sih horor-hororan gitu ya, itulah yang
kemarin terjadi. Cuma mungkin dari pihak si ya kemarin yang Mbak Citranya itu yang agak kacau sampai pos 2 ya. Dia kan cedera teman-teman, cedera aja ya. Berarti kan kecapean, cedera gitu. Aku nggak tahu awalannya itu gimana, intinya sampai situ kita tolonglah sama Mas Niko dikasih obat. Terus kita akhirnya mau jalan bareng karena posisi senternya udah seperti itu. Kejadian yang lebih parah itu sebenarnya yang dialami Mbak Citra ini itu setelah pos 2. Jadi semakin ke atas itu mungkin efek kecapean, efek cedera itu semakin parah ya. Cuma yang jadi pertanyaan, ini cedera tapi jalannya itu normal. Kalau cedera itu kan semakin ke atas dan mau bawa carrier kan kemarin itu kan semakin berat, terus akhirnya kayak jalannya itu dikit-dikit berhenti terus lama gitu ya. Ya gitu, tapi cuma istirahat bentar gitu langsung kayak sehat gitu loh. Sebenarnya di situ itu kita semua itu agak panik teman-teman. Tapi kalau di video kan enggak. Jadi aku ya karena ya aku tahu sedikit banyak tentang jalur ini terkait hal-hal itunya, aku bikin suasana pendakian itu biasa aja, ceria gitu loh ya. Mereka nggak tahu, terus aku sempat tanya, Mbak, ini semua pertama tuh? Iya pertama Mas. Oh ya udah, gitu. Akhirnya kan aku terus yang awalnya di depan nomor 2 ya, di belakang Mas Niko, aku mundur di belakang sendiri ya. Aku ya pokoknya aku pengen di belakang gitu wes. Ternyata semakin ke atas itu beberapa kasus yang bikin kita deg-degan kita semua. Mbak Citra ini seringkali diem, terus mata itu katanya itu kabur-kabur gitu loh ya. Kata Mas Niko ini efek apa gitu loh intinya. Semoga nanti Mas Niko nonton terus dijelasin itu efek apa ada pokoknya kemarin ngomongnya. Itu sampai dia itu gini, diem gini, sambil melotot gini sambil terus gini wih gitu. Tapi tuh ada beberapa masih bisa diajak omong gitu. Di sini kan udah dikasih tahu kan faktornya kenapa sama Mas Niko. Kita lanjut lagi gitu dia. Tapi cuma gini gitu. Katanya itu pandangan kabur teman-teman. Banyak gitu loh. Nah terus ada kejadian lagi yang bikin aku itu udah mikir ya 1000 langkah ke depan teman-teman. Jadi kalau ada apa-apa tak suruh ngecamp di situ. Entah itu tempatnya miring atau gimana, ya ini nyari lah yang agak luas, kita ngecamp di situ juga. Karena yang dialami Mbak Citra ini agak unik teman-teman. Ya ngeri lah, kok unik ya. Dia itu sempet diem, diajak ngomong, diajak bercanda, ditanya itu diem terus. Jadi gini, intinya ditawari begini begitu itu gak mau, diem terus. Aduh ini apa ya, tetap buat pecah lah suasananya, tegang gitu. Dan untungnya saya terus teman-teman yang lain termasuk Mas Niko itu nggak ngerespon ke arah yang berbau mistis. Jadi tetap kita ngobrolnya ke kecapean terus, kita logikan kecapean gitu. Cuma pas itu emang wah ini apa ini, aku dari belakang kan kemarin diem terus gitu. Nah terus jalan itu udah kayak jalan yang nggak lihat kanan kiri lah. Iya pilih langsung jalan terus teman-teman. Diajak ngomong ya tetap jalan terus wis. Sama Mas Niko dihalangin lah intinya. Sama mau dibantu itu. Akhirnya dia itu sadar. Nah terus jalan lagi, kan itu jalurnya berat terus tuh. Naik jalur pos 2 ke 3 itu berat teman-teman. Sebelum ke 3 ke 4 loh ya, termasuk berat apalagi kondisi licin habis hujan. Mau sampai pos 3 itu baru suasana Mbak Citra ini yang sebelumnya seperti itu. Padahal jalurnya masih nanjak ya. Kalau emang kecapean kan ya masih ngaruh lah ya, diem-diemnya itu enggak sehat walafiat, diajak bercanda normal. Jadi udah kayak suasana itu cair teman-teman. Itu mau sampai di pos 3 tuh. Terus akhirnya aku kan jalan di depan karena aku tahu si Mbak Citra ini udah
ya intinya udah biasa aja gitu loh. Ya capek tapi biasa gitu loh, nggak kayak waktu masih di area-area pos 2 itu. Tapi kita yaitu positifnya nggak nganggep hal itu ke arah horor lah ya, nggak ngarahin ke arah situ, cuma aku udah waspada untuk antisipasi kalau tiba-tiba nggak sadar kecapeannya sampai pingsan gitu ya, tak suruh ngecamp di situ. Udah tak omongin waktu kita ngecamp bareng di pos 3 wis kan. Nah dari situ kan udah cair suasananya mau sampai pos 3 ya, tinggal berapa tikungan aja lah. Wis sampai di pos 3 ternyata kemarin di shelter ya lumayan banyak, nggak diriin tenda. Mungkin karena tempat campnya udah habis ya, emang kalau dari bawah kelihatan nggak ada tempat camp. Mungkin kalau kita masih jalan ke atas kan emang bertrap yo, di sini ada, di sini ada, sini. Pos 3 itu nggak ngumpul gitu loh. Mungkin mereka kalau mau lanjut bisa aja ketemu area tempat camp, cuma emang kalau kita dari bawah nggak penuh maksudnya. Sampai situ nah bingung kan, mau aku mau lanjut, udah tahu ini jalurnya nanjak, kita posisi tenaga udah habis, apalagi si Mbak Citra ini nyampe pos 3 depan warung langsung tidur, nggak pikir panjang tidur, berarti kan capeknya udah pol ya. Aku mikir berarti jadi yang tak omongin sebelum kita jalan dari pos 2 kan aku ngomong kalau nanti kalau kemungkinan pos 3 itu penuh, aku mau geser dikit ke jalur babar, pos 3 nya babar. Nah wes kemarin akhirnya kan aku nyobain cek jalur pos 3 dan dapet yang dari babar, tapi yang gambaran awal itu aku udah ngomong kalau di situ juga ada sumber air. Nah ini ternyata mati teman-teman, sumber air di pos 3 babar itu. Ya intinya mirip lah sama di Ceto, sumber airnya selang gitu, cuma kemarin mati, nggak nyala airnya. Akhirnya ya udah kita camp di pos 3 jalur babar. Nah untuk teman-teman ya intinya ini keadaan darurat ya, aku bukannya mau lewat jalur itu, bukan, darurat ini, nggak ada tempat camp, posisi kita udah kecapean. Dan nyampe situ itu aku sebenarnya gak sadar ya kalau ternyata sampai di pos itu ya, kita nyampe camp itu jam 11 malam. Wow, tapi suasananya itu kayak masih ya jam 9-an gitu. Ternyata sampai jam 11 malam kita belum masak, belum makan, ini mau sampai jam berapa gitu. Tapi berhubung saya ini santai, terus rombongan dari itu Mojokerto itu juga pengen nggak lanjut, akhirnya wis kita putusin untuk menikmati camp malam itu. Mau tidur jam berapapun kita tetap masak mantap. Nah dan lanjut pagi ya, malam cuma kita aktivitasnya masak. Pagi sekitar jam berapa ya, itu udah siang lah kemarin, sekitar jam 8 apa jam 9 ya, itu Mbak Rusi dan kawan-kawan memutuskan untuk summit tapi ke Sabana lewat, sebenarnya tak saranin lewat babar biar gak terlalu nanjak. Aku nggak tahu ya kondisi 3 ke 4 pas nanjak, intinya aku paham lah dikit-dikit pos 3 ke 4 itu berat. Wes tak saranin ke babar, tapi aku mikir lagi jalur babar itu di atas itu kan banyak jalur, nggak tahu jalur apa di sebelum Saban itu kan banyak, takutnya nanti tandanya hilang atau gimana, terus mereka salah jalur kan malah bahaya. Akhirnya wis Pak, mending lewat Ceto aja, jalurnya yang jelas. Wes mereka naik, intinya jam berapa itu lupa aku, itu naik, kita prepare. Di sini awalnya kita mau naik lewat Ceto, review jalur ya, aku review jalur nggak jadi. Itu ada 2 kali atau 3 kali ya, apa malah lebih ya. Jadi wes kita mau ke Ceto, wes kita mau ke babar itu 3 kali kalau nggak salah. Akhirnya pas kita ngangkat carrier, terus saya sama Niko kok kayaknya enak lewat babar ya,
dan ternyata keputusan itu sangat mantap. Nah makanya waktu dari pos 3 ke atas itu aku nggak ngerekam karena ya itu bukan jalur Cali Ceto, jadi cuma kita lewat tipis-tipis saja per pos kemarin. Sama ada yang unik waktu atasnya pos 4 itu ternyata edelweiss itu disebar ya di situ ya, ditanam teman-teman. Jadi edelweiss itu diambil, ditanam, dirapiin. Keren, baru tahu ini. Soalnya bekasnya itu kayak kita habis nanam apa, ketela itu loh, jejer gitu. Dan banyak, nggak cuma satu baris. Di sini itu banyak. Makanya itu kayak taman ya, pas waktu udah musim-musimnya lewat situ kayak taman edelweiss sebelum kebakaran. Tuh. Cuma sekarang mungkin efek kebakaran akhirnya terus diinisiasi ditanam lagi biar merata kayak dulu, bisa jadi, tapi nggak tahu yang nanam siapa. Soal keputusan baik mantul lewat Babar itu, kita nyampe di Bulak dong, Sabana 1 sebelum itu udah malam teman. Ya ini tahunya setelah kita turun juga sih, turun dari Ceto gitu. Kepikiran kita flashback kalau kita naik, andaikan kita naiknya lewat Ceto, pos 3 lewat Ceto lagi, itu kayaknya lebih malam dari yang kita lewat Babar. Makanya aku dulu itu sempet kaget dengan estimasi. Aku kan dulu sempat ngomong istilah landai ya, di Lawu itu landai gitu, lewat Babar landai. Sebenarnya acuanku bukan terus jalurnya landai, nggak ada naik gunung landai terus, itu nggak ada ya, kita muteri gunung dong kalau landai total ya. Itu acuanku jalur sebelahnya gitu. Terus aku estimasi dari segi nyampe nya sana itu kok masih siang gitu, waktu sama Ari itu kan itu masih siang banget. Kalau kita lewat Ceto bisa aja malam, minimal ya maghrib lah ya. Ya udah sore, itu masih matahari udah masih panas loh teman-teman waktu kemarin. Makanya aku nganggapnya landai itu lebih landai dari jalur sebelah. Jangan salah paham, naik gunung landai nggak ada. Jalan-jalan jadi jalan raya. Jadi itu makanya itu keputusan yang cukup mantul ketika aku lewat dengan bawaan seperti itu ya. Ini 75 liter plus 18 plus 30-an ya kan, lewat jalur itu jos. Sampai di pertengahan ya kita sempat makan, untungnya kita bawa nasi itu dari area camp, kita bawa makan di situ karena kondisi kita tenaganya udah terkuras lah ya, kita makan. Nah ini juga tips ya teman-teman, kalau kita mau lewati jalur-jalur yang dingin berangin, kondisi udah capek, terus jalannya udah mulai malam, itu kan suhu itu kan udah mulai menusuk-nusuk lah dinginnya itu. Kalau kita berhenti sebentar udah kayak dinginan, itu jangan sampai lapar biar nggak kena hipotermia alias lapar termia ya kan? Nah kita sampai Sabana kan udah malam ya, nggak jam berapa ya di video adalah sampai Bulak malam. Terus aku cek Bulak ternyata ya karena weekdays sepi ya teman-teman, cuma kaget lagi. Nah ini pokoknya di sini tuh kita flashback masalah-masalah Ceto ya, masalah booking-bookingan itu ya. Nah ternyata pas di situ kan, kalau warung aku udah tahu, di sebelah warung sebelah kiri itu aku sempet ya kaget sama area campnya. Itu dulu itu Sabana teman-teman, di sebelah kiri itu intinya bukan seperti itulah, itu udah kayak lapangan, udah area camp lah, kayak mana Kupak Menjangan itu panjang itu. Wah jadi area camp dong dulu ini Sabana. Dulu di situ udah pantas lah kita foto-foto berlari-larian ala-ala wih gitu, udah pantas. Tapi sekarang wah udah coklat semua karena tanah, rumputnya nggak tumbuh maksudnya. Ya mungkin itu bakal berlanjut jadi Kupak Menjangan 2. Jadi Kupak Menjangan itu kan kayak ibaratnya lapangan ya, kalau itu nggak ada pohon cemaranya itu jadi lapangan tanah coklat gitu. Mungkin Bulak next ke depan bakal seperti itu. Cuma tak pikir-pikir ya
ya karena ada warung jadi mungkin bisalah ini dijadikan area camp gitu ya. Masalah sabana hilang itu ya wis kondisional atau gimana nggak tahu. Oke, sebelum cerita di bulaknya kita lanjut aja ke Kupak Menjangan ya. Nah kemarin di Kupak Menjangan ya seperti sama lah, sabana 1 berangin dan sampai di sana ternyata cuma dua tenda aja. Nah, sebenarnya kemarin, nah ini cerita lanjutan dari Mbak Citra. Kelanjutannya ada di Bulak Peperangan tuh teman-teman. Mungkin kalau cerita terkait di Kupak udah ada semua ya di video, anginnya seperti itu. Terus ya kita harus milih-milih area camp biar nggak terlalu berangin. Meskipun sebenarnya camp di situ tuh sama aja kalau lagi angin. Kadang kan angin gunung itu kan pindah-pindah dari sini, kadang dari sini, dari sini. Jadi ya wis lah. Berdoa aja semoga nggak dari depan tenda kita, depan pintu gitu. Kalau dari situ kita udah bingung. Wes itu ya. Terus kembali ke Bulak. Nah ini cerita terkait Mbak Cerita. Ternyata teman-teman kejadian itu berlanjut dan aku terus flashback lagi. Ya lagi kita flashback kejadian sama si Goib Fadil. Ternyata di sini itu ya infonya itu kesurupan gitu. Dan Mbak Rosi ini ternyata nungguin saya sama Mas Niko. Kan aku udah mikirnya rombongan Mbak Rosi ini udah turun kan, karena udah malam, nyampe Sabana paling ya sore lah turun gitu, udah turun. Ternyata mereka itu ngecamp lagi di Bulak Peperangan gara-gara si Mbak Citra ini mode kesurupan. Ya ini cerita ya, soalnya kemarin aku sempat diceritain lewat WhatsApp sama Mbak Rosi ya. Ini udah izin untuk cerita tipis-tipis. Tak ceritain lewat baca WA aja ya. Aku kemarin nyari sampean turun jam berapa. Kemarin ada kendala di Citra pakai drama kesurupan. Tapi aku nggak percaya, akhirnya camp di tenda anak Jakarta, baliknya pagi. Nah turunnya itu bareng sama anak-anak Jakarta berarti ya ini. Ya intinya dramanya seperti itu. Nah kalau sebenarnya lebih jelasnya itu tanya ke Mbak Citranya ya, kenapa ya, mungkin pandangan dia gimana kan kita nggak tahu ya, kita nggak mau nyalain itu kecapean mas, jangan ya, kita ceritain aja halunya gimana kan lumayan tuh, kita dapat cerita-cerita agak mistis kan ya. Next kalau ketemu, kalau mau cerita nanti tak nextnya tak tambahin. Jadi intinya Mbak Ros itu nungguin kita, rencananya pengen ngecampnya itu sama kita gitu loh. Terus ditolong sama anak Jakarta. Nah lucunya yang nolong ini ternyata yang ngingetin kita untuk nggak lanjut ke Kupak Menjangan teman-teman. Aku kan sempet mikir, masa nggak ingat, atau memang mereka udah istirahat, udah tidur gitu ya, terus nggak denger kita ngobrol sama yang bantuin itu. Terus sempet Mbak Rosi ini juga tanya ke yang di luar, tadi ketemu 2 pendaki nggak gitu, nggak ada yang tahu. Tapi harusnya kalau emang beneran orang itu yang ditanya tahu kalau posisi saya naik, atau tanyanya emang sebelum aku nyampe ya, bisa jadi kan ya. Lanjutannya Citra seperti itu, kesurupan di situ. Nah yang bikin tambah panik itu kan posisi awalnya mereka ini kan naik berempat ya, yang suami Mbak Rosi ini kan lagi ada kendala jadi nggak bisa lanjut naik. Ini kan nungguin di bawah dan nggak dapet info, yang harusnya hari itu turun 3 orang ini kan ngegame lagi dah. Terus suami Mbak Rosi ini gimana ini? Wah itu katanya kemarin sempat cerita itu mau disar tuh. Wah jangan-jangan istriku hilang gitu. Waduh ini bertambah kacau. Aku pas diceritain tuh memanas gini ya.
Mungkin ya bingung juga ya mau ngabari ke bawah juga nggak ada yang turunnya ya sama-sama besoknya itu ya udah seperti itu teman-teman, kacau itu di situ. Sebenarnya kemarin keputusan Mbak Rosi untuk tidak lanjut dari pos 3 itu, nah itu harusnya tuh bener, jangan lanjut. Tapi entah kenapa kok mereka tiba-tiba lanjut, aku juga nggak tanya. Cuma mungkin dari Mbak Citranya karena itu pertama dan kesempatan, mungkin ya bisa diartikan nekat, ya kan? Nekat tapi nggak lihat situasi kondisi badan. Wes, untuk kejadian di Bulak mungkin seperti itu aja. Jadi dramanya berlanjut, kesurupan di situ dan turun dipandu sama ya pendaki-pendaki dari Jakarta itu, kata Mbak Rosi. Terus apakah sampai bawah gimana, nah itu yang aku nggak tahu. Aku udah nyampe di bawah itu jam berapa atau gimana gitu nggak tahu. Oke, lanjut dari Gupak Summit ya. Untuk kejadian teman-teman dari Mojokerto itu mungkin next kalau aku dapat info lagi tak ceritain lagi. Nah lanjut, nah ini berbau-bau tas ini teman-teman ya. Kemarin aku summit udah siang lah kemarin karena kabut paginya, malas lah mau buru-buru sunrise. Nah ada kejadian lagi nih sebelum sampai Pasar Dieng. Nah setelah aku jalan dari Gupak itu kan aku sempet ketemu sama dua bapak-bapak dari Jogja ya, ngomongnya dari Jogja. Kalau mau summitinnya dia dari bawah kalau nggak salah, bapak dari Bulak. Ternyata bapak-bapak ini salah jalur teman. Aku sempet kaget kok salah jalurnya bisa ke Ngiliran ya. Wow. Padahal jalur utamanya itu kan kalau ada yang tahu lewat Sabana Gupak itu yang besar itu kan jelas kan lurus terus. Itu kok tiba-tiba nyerong ke kiri ya? Atau gara-gara ada orang yang dari jauh itu kan sempat melihat, wah itu orang ngapain ya di sana? Apa acuannya bapak-bapak ini orang itu dikira itu jalurnya? Dia itu ke kiri. Nah itu pas proses ke kirinya nggak tahu. Nyampe situ yang batu itu tiba-tiba orang dari sana. Loh, kok dari arah Ngiliran? Wah, salah jalur ini ya. Sempat tak omongin kan di video. Ya, bapaknya ternyata salah jalur. Dia ke arah jalur Ngiliran. Salah jalur itu. Ternyata jalur sebesar itu kalau memang tidak ada tanda bisa salah jalur ya kan? Ya, nggak tahu tuh. Sebegitu bahayanya tuh. Masih gak habis pikir kalau memang itu salah jalur. Soalnya pas balik itu kan ada pendaki lagi ya, 2 orang turun dari Pasar Dieng nyampe ke batu itu. Terus bapak-bapak ini ngobrol lah intinya, mungkin tanya jalur yang bener mana gitu ya, feelingku gitu. Lanjut, bapak-bapak ini lanjut ke Pasar Dieng. Nah pas di vlog ini, oke, menuju Pasar Dieng. nah di vlog ini itu aku kembali ketemu 2 orang yang dari Jogja. Ini agak aneh, bapak-bapak 2 ini turun lagi teman-teman ya. Aku sebelum nyalain ini ketemu, maksudnya turun lagi ya. Aku kaget tuh, oh ini nggak mungkin ya, nggak mungkin sampai Argo Dalam, nggak mungkin, kembalinya terlalu cepat maksudnya. Aku tanya, loh pak kenapa kok turun? Kayaknya udah terlalu siang mas, kita turun aja gitu. Ini masih pagi ya, masih sekitar jam 9-an lah itu, nggak mungkin. Nah itu prediksiku ngelihat jalur yang banyak di Pasar Dieng. Soalnya dari awal kan jalur yang jelas aja mereka bisa ke kiri ya, emang sama-sama jelas tapi lebih jelas yang ke arah Pasar Dieng dari Sabana daripada ke arah Ngiliran. Ngiliran itu jalur setapak kecil gitu Sabana, tapi mereka bisa salah jalur ke situ. Apalagi kalau ketemu jalur yang dari yang di Pasar Dieng, ya kan? Apa yang nggak mikir? Aku masih bertanya-tanya tentu. Dengan alasan kesiangan itu nggak mungkin deh, itu masih pagi.
Jadi gambarannya asli itu. Bapak-bapak dari Jogja itu jalur, dia bingung. Itulah kenapa pasar Dieng itu bahkan sebelum itu kita harus beneran fokus lah. Cuma sekarang udah tandanya itu udah jauh jelas banget karena ada event trail run, terus ditambah yang dulu sering bikin orang bingung itu setelah Gapura pasar Dieng itu nggak ada petunjuk jalan. Sekarang udah ada teman-teman, puncak ke kiri kalau kita dari bawah, berarti bapak-bapak itu belum nyampe situ prediksiku. Soalnya sebelum ke situ emang kan kalau ada yang pernah lewat situ, kita naik itu kan luas ya, bisa aja orang itu berpikir kalau jalannya ke sana bisa, ke kiri yang benar, ke kanan bisa, ya kan? Bingung, terus turun lagi. Ya bener sih ya, itu keputusan yang bijak ketika kita nggak tahu jalur atau bingung, ragu gitu, mundur bener. Tapi kenapa kok nggak ikut saya bareng, maksudnya itu yang jadi pertanyaan. Kalau emang mereka bingung, kenapa nggak bareng saya aja? Kalau kesiangan itu masih pagi, atau bapak-bapak ini melihat puncak kan dari situ udah kelihatan, mereka merasa wah masih jauh, nggak cukup nanti waktunya, turun. Itu juga bener sebenarnya. Pokoknya banyak apa ya, prediksi-prediksi terkait orang bapak ini. Tasnya juga enggak terlalu kayak pendaki, tapi modelnya kayak pendaki. Gimana itu, setengah-setengah lah teman-teman. Pendaki, anggap aja pendaki spiritual yang paham alat-alat gunung gitu ya. Ya seperti itu. Ini juga buat trekking full kemarin. Malah itu orangnya kalau tak pikir-pikir malah kayak warga lokal kemarin itu. Emang ngomongnya logatnya bukan warga lokal, dia beneran kayak dari jauh lah bahasanya itu. Bentar, bateraiku kok habis. Oke, jadi itu kejadian sama dua bapak-bapak dari Jogja ya. Wes itu lanjut dari pasar Dieng. Nah sekarang pasar Dieng mungkin udah mantul lah untuk petunjuk jalannya, ada arah puncak, jadi enggak usah takut bablas lurus atau nyari jalur lagi, gak, udah jelas sekarang. Tapi tetap kalau posisi kabut harus waspada gitu kalau kita baliknya. Nah sampai di Hargo Dalem kemarin, nah ini juga ada yang baru teman-teman, masalah internet. Emang itu yang udah pernah nyoba silahkan komen, emang ada sinyalnya beneran ya? Soalnya kan kemarin warungnya cuma satu ya yang buka, kira-kira itu beneran nggak gitu. Kemarin tarifnya 10.000 per jam ya, udah mantul sekali, itu murah banget kan. Kalau kita kondisi darurat atau apa bisa menolong, mantap. Tapi aku nggak tahu itu bisa apa enggak, soalnya nah kemarin pas sebelum turun itu yang punya wifi itu dateng, cuma pas tak tanya kan, mas wifi nya bisa tuh, wah gangguan ini mas. Nah, jadi aku belum nyoba, tapi sebelumnya nggak tahu ya. Ada yang pernah nyoba, silahkan komen temen, sinyalnya gimana, cocok, siapa tahu bisa live streaming ya di sana. Nah lanjut ke arah puncak, ada lagi kejadian ya, nanti tak tayangin karena itu videonya tak potong dikit lah. Pas aku kepanasan terus aku bikin ya minuman saset itulah, sekalian istirahat tuh. Itu ada rombongan, aku nggak tahu rombongan dari mana, tapi dari logatnya itu kayak Jakarta. Dia itu teriak-teriak nyari temennya, dan nggak ada sautan dari temennya yang dipanggil itu. Nah ada lagi kan aku udah ngomong kalau jalur puncak Lawu itu jalur yang paling banyak membingungkan, tapi sebenarnya tujuannya sama. Jadi banyak kalau ke puncak Lawu itu. Nah mungkin rombongan yang ini teriak-teriak manggil nama itu, yang dipanggil itu salah jalur teman-teman. Mungkin dari atas ambilnya ke kanan, kalau orang-orang ini dari jalur Cemoro Sewu. Nah, kalau dari Cetoy bener itu ngambil kiri. Nah itu teriak-teriak terus, aku sambil buat itu dengerin, loh kok teriak-teriak lama gak disaut-saut ya, wah ini mungkin temennya salah jalur. Nah
yang diwaspadai ketika salah jalur di Lawu, apalagi kita kan nyampe ujung, misal ya kita salah jalur nyampe ujungnya itu bukan jalur yang itu, teman-teman nggak paham sama jalur pas nyampe nya itu, das kan posisi pasti ada jalurnya abang gini ya, entah itu kemungkinan Cemoro Kandang atau nah, yang ditakutkan kalau teman-teman di situ tuh lupa arah ya kan, ditambah mentoknya jalur ini tuh jalur dari misal ya kebalikan dari Cemoro Sewu apa Cemoro Kandang gitu ya, contoh Cemoro Kandang, das Cemoro Kandang, teman-teman nggak tahu kalau itu jalur Cemoro Kandang, kita bingung arah, harusnya kita misal mentok Cemoro Kandang, otomatis kalau kita dari Cemoro Sewu kita kan ke kanan, itu teman-teman ke kiri, bingung lagi kan, das jalan terus, akhirnya kan Cemoro Kandang, akhirnya Fani terus mencoba nyari jalur meskipun itu jalur jelas tapi kok gak ketemu orang atau gak ketemu plakat, dah itu yang bahaya. Bisa aja jalur nyari kayu yang itu dari warung, kan bahaya nyari kayu deh. Kalau jalur pendakian sih nggak apa-apa, misal berlanjut kok pos 4 Cemoro Kandang, nah nggak masalah. Kalau teman-teman salah jalurnya itu ke jalur yang biasa dipakai nyari kayu, kan bahaya, otomatis jalurnya kan nggak jelas. Nah itu yang bikin ngerinya ketika turun dari puncak salah jalur, kan banyak ya, intinya jalurnya terlalu ke kiri atau ke kanan, takutnya gitu. Karena di gunung itu mungkin aja teman-teman kita tiba-tiba misal naik, kita dari sini ya terus naik ke kanan, kita turun itu belum tentu kita akan turun, harusnya ke kiri, belum tentu itu betul, bisa aja kita ambilnya ke kanan pas di situ, karena ya seingatnya atau gimana, bisa aja itu bingung arah kan, apalagi sama-sama jelas. Itu yang bikin kadang salah jalur atau ya kesasar gitu. Itulah pentingnya map buat ngerekam jalur GPS. Ini temanya jadi bahas bingung jalur ya, tapi emang kejadiannya kan udah dua ya, salah jalurnya dan di jalur yang jelas. Nah terus lanjut di puncak, ternyata ya karena weekday sepi teman-teman, jadi ya wis lah seru di puncak. Terus lanjut lagi kita turun. Nah ini terkait tas Mas Niko ini, kenapa bisa sampai Madiun? Ya ceritanya kemarin itu Mas Niko ini kan emang kayak anggap aja ngetes badan nih, bahwa kenapa kok nggak bawa porter drop atau bawa porter, itu emang tujuannya pengen melihat kapasitas intinya gitu. Ternyata mungkin karena terlalu berat, nah itu imbasnya ada di sebelah, kemarin ditunjukin aku sebelah kanan ya kanan kalau nggak salah, itu sampai merah teman-teman di sini, udah kayak dikerokin lama-lama merah ya. Tapi ya aku sendiri mau bantuin juga bingung teman-teman, jerawat. Jadi aku gimana ya, mau bantuin tapi aku bingung ya. Tapi untungnya pas turun sebenarnya jerawat ini udah itu meledak tas, jadi nggak terlalu, ketika di gini itu nggak terlalu sakit, cuma ya karena udah terlalu over dan terus nggak yakin kalau kita mau bawa ini sesuai estimasi, kita turun nyampe base camp itu nggak terlalu malam, akhirnya kita pakai jasa porter. Nah porternya ini kan itu weekend, otomatis sepi, open trip lah, itu nggak bakal ada ya kan. Terus gimana dapat porternya? Nah kita dikasih, sebenarnya saya sih punya saran kalau nanti minta bantuan di warung, warungnya kan yang buka satu Mas Jenggot itu, Mas kira-kira bisa hubungi porter enggak? Kan di situ sebenarnya ada sinyal, cuma titiknya aku nggak tahu. Lah kenapa? Kendala Mas, tasnya pengen dibawain turun, tanya lewat mana? Lewat cetok. Wis gini aja, sebentar lagi porter logistik warung itu mau nyampe. Nah nanti tanya aja, siapa tahu mau nganterin bawain gitu. Itu porternya dari jalur Cemoro Sewu. Wes aku dari jam berapa ya Mas, setelah makan itu sebenarnya panjang, itu labil lah kita muter-muter gak jelas aku, tapi nggak ngevlog ya karena ya ada
ada kesempatan kita tidur dulu kemarin di warung. Jadi habis makan itu sekitar jam 12-an ya, itu kita tidur di warung sambil nungguin porter logistik. Nah ini juga entah kenapa porter logistiknya juga ada kendala juga, tapi nanti kita nungguin itu dari jam 12 sampai jam 3-an ya, atau setengah 4 ya kemarin. Yes, nyampe lah porter logistik di situ, namanya Mas Kromo atau Mas Ompong. Itu juga bisa jadi porter juga teman-teman, kalau mau DM aja. Nah Mas Ompong tak tanya, Mas Kromo aja ya Mas Ompong, tapi sebetulnya Mas Ompong aja. Nah Mas Ompong ini nyampe, wis aku tahu nyampe, tapi aku tahu kondisi Mas Ompong itu kecapean kan. Wis jangan ditanya dulu kalau kita mau nyuruh porter ini. Nah tak tunggu nyampe situ, itu Mas Kromo nyampe naruh logistik warung kan, cerita ini tuh sebenarnya ada apa tuh gitu. Aku itu gak biasanya loh gitu kan. Itu estimasinya Mas Kromo, Mas Ompong itu dia itu juga aneh. Harusnya itu jam berapa ya kemarin ya, 11, setengah 1, setengah 2, jam 3. Jadi dari warung itu estimasinya seperti itu. Biasanya nyampe loh Mas jam segini gitu. Patokannya warung itu ngomong ke saya, nanti paling jam 1, nanti paling jam 2, jam setengah 3, jam 3 gitu ya, sampai itu. Nah sampai sana Mas Kromo itu cerita, aku ini heran, sebenarnya hari ini tuh ada apa yo? 2 orang itu Mas Kromo. Kita ini jalan itu mengangkat kaki kok berat nih. Jadi kendalanya di situ tuh. Ini nggak kayak biasanya Mas Kromo itu kayak gitu loh. Jalan itu ngerasa berat, maksudnya langkah itu berat. Padahal Mas Kromo ini seminggu bisa 2-3 kali loh ngangkat logistik warung itu. Orangnya cerita kenapa hari itu kok gitu, dan 2 orang. Aku yang mikir, loh jangan-jangan ini nggak naik aku. Karena beberapa obrolan sama Mas Jenggot itu, jangan-jangan belum dapat logistik full gitu loh. Entah itu apalah, telur, apa tempe, apa itu belum dapat. Akhirnya kan nggak naik gitu. Takutnya itu. Terus akhirnya nunggu logistik toko dong, warung lain nyampe, ditanya sama Mas Jenggot, Mas Ompong sama Mas ini nyampe nggak? Naik nggak? Oh naik. Nyampe mana? Oh masih di bawah tadi ketemunya gitu. Terus ketemu pendaki naik, tak tanya, ditanya ciri-ciri ketemu porter logistik kayak gini enggak? Ketemu, tapi warung sebelah, dan warungnya itu yang punya warung sendiri, jadi porter logistiknya yang punya warung, otomatis kan salah ciri-cirinya sama Mas Ompong itu. Yes. Terus kemarin ya itu terakhir dapat kabar kalau yang itu yang punya wifi naik. Mas Ompong sampai mana? Gitu. Oh, pos 5. Aku denger, alhamdulillah. Berarti Mas Ompong beneran naik gitu. Kita masih nunggu tuh dari pos 5 ke Argo Kanan, Argo Dalam itu ya, kalau bawa logistiknya kan berat tuh. Ya lama lah, sejaman. Intinya kemarin sampai setengah 4 itu baru datang. Saking itu ngobrol lah kita, Mas gimana, mau nggak bawain tas porter drop turun ke bawah gitu, bantuin bawa. Nah Mas Ompong ini sebenarnya mau, tapi kan di situ mau weekend ya, mau libur panjang, otomatis Mas Ompong ini turun belanja, naik lagi buat logistik warung, stoknya tuh. Awalnya sih nggak mau, cuma kemarin ditawari, ibu-ibu yang itu yang jaga sama Mas Jenggot itu ngomong, apa gini Mas gitu, porternya dong, carriernya dibawa ke Cemorosewu, nanti dititipin di situ, terus sampean ambil gitu. Kan aku udah ngobrol kalau aku ngomong kalau aku dari Madiun, jadi otomatis kan lewat Cemorosewu. Terus aku tanya Mas Niko, gimana Mas, boleh nanti. Nah dari situ Mas Ompong langsung nyeletuk kalau wis mending tak bawa aja Mas ke rumah, nanti sampai mampir ke rumahku Gondosuli, tapi aku bisanya ngambil besok ya Mas. Wes deal teman-teman. Nah itulah cerita kenapa ini bisa sampai Madiun gitu. Terus perjalanan pas turunnya kan udah deal ya. Nah kalau terkait harga ya spesial harga karena lintas ya, dari Kupak turun kan ya, ngambil dari Kupak naik lagi turun
itu kemarin 500 ya. Nah, kenapa dari situ aku nggak ngerekam? Nah, sebenarnya pengen ya intinya pengen ngerekam lah pas balik turun ke area camp. Itu kan Mas Ompong posisinya masih istirahat, masih makan-makan, ya, ngopi-ngopi gitu. Kita, wes Mas, kita tak turun dulu, packing-packing, nanti nyampe sana biar tinggal bawa gitu. Lah, kita baru nyampe Pasar Dieng, belum pusatnya Pasar Dieng, Mas Ompong udah di belakang kita. Makanya itu aku gak rekam. Nah, di situ aku dapat cerita-cerita terkait apa ya, kayak terkait semuanya di laut. Makanya itu aku nggak rekam. Karena ya ceritanya agak sensitif juga. Terus nyampe situ wes Mas Ompong nungguin kita packing, jadi packingnya dari awal. Wes akhirnya dibawa beliaunya ke jalur Cemoro Sewu. Makanya kan di video aku sempat ngomong, Mas Diko sempat cerita, dah tasku aja udah sampai jalur Cemoro Sewu. Karena gue carrier gue udah ngerasain Cemoro Sewu. Iya. Gue mau belum. Sakit. Iya. Carrier-nya udah lewat Cemoro Sewu. Orangnya belum. Orangnya menyusun. Terus carrier-nya juga nyampe Madiun. Jalan-jalan. Jadi tas ini lintas jalur, orangnya enggak. Yes, itu cerita terkait tas Mas Diko nyampe ke Madiun, dan ini besok ke Indofest saya bawa. Nanti tak vlog lagi. Terus lanjut untuk perjalanan turun ya. Tapi aku nggak tahu ya untuk nanti di video part 3. Aku bikin video ini sebenarnya belum tayang part 3. Kira-kira ada yang komen nggak? Tas Mas Diko di mana nih? Nanti coba ada nggak? Wes lanjut sampai situ. Nah ini kejutan berlanjut teman-teman. Yang bikin aku bener-bener shock itu adalah jalur dari Sabana 1 ke pos 4, Sabana pertama itu ya. Aku sampai ini beneran jalur yang dulu ya. Itu bener-bener berubah total wes. Ya efek jalur Ceto ini kan favoritnya Lawu. Terus banyak yang naik. Ya jalur berubah itu kan wajar ya. Tapi buat saya yang udah lama nggak ke situ terus ke situ gitu, perubahannya terlalu nggak wajar. Ditambah bekas kebakaran yang tahun lalu ya, tahun lalu ya, yang kebakaran besar itu ternyata imbasnya di Ceto itu bener-bener wow ya. Yang video part 3 yang itu luas banget, dulu itu nggak kayak gitu, tertutup banget. Makanya aku wow, pokoknya excited sama jalur yang itu sebelum pos 4 ya. Terus yang bikin shock lagi malah pos 4-nya. Wow, pos 4-nya itu lebih, waduh, aku gak bisa, ya mungkin gimana tanggap aja setelah nonton video part 3 itu gitu. Atau yang udah nyoba. Parah banget loh itu. Aku malah sempet ngomong kalau kok mirip jalur putri ya, dari segi banyaknya pilihan. Sini agak curam dikit, sini agak tangga, sini agak bibir gitu. Jadi gitu, bingung. Bahkan pas turun itu kan sempet ya beberapa kali, ini kemana, kanan atau kiri enaknya, nah, terserah pokoknya gitu mas, intinya gitu terus. Aku juga gak terlalu nge-shoot banyak ya perjalanan dari 3 ke 4 itu, karena ya senterku juga bukan senter sorot. Itulah kendalanya senter nggak sorot ketika jalurnya membingungkan plus licin. Jadi gitu, terlalu kaget sama pos 4 ke 3 ya. Cuma aku sedikit penasaran aja karena malam ya, jadi nggak terlalu kelihatan gitu. Kalau siang mungkin lebih shock lagi, lebih terkagum-kagum saya sama perubahan jalur. Dan itu jalur pos 3 ke 4 itu kan ya punggungan ya, meskipun punggungan besar tapi itu jalur punggungan. Itu kalau jalurnya semakin hancur takut nggak pikir itu gimana ya bikin jalurnya lagi. Lanjut sampai pos 3 itu perjalanannya mirip waktu saya berangkat, nggak ada yang aneh-aneh lah waktu di situ, nggak ada kejadian-kejadian yang perlu diceritain perjalanan turunnya, hanya ya kita fokus jalan. Oke, sampai base camp. Nah itu sampai base camp jam 9 malam itu udah prediksiku sebenarnya itu bener ya. Itu turun dari Gubak kan ngomong
paling nanti sampai jam 8 jam 9. Nah itu sampai base camp jam 9. Ya bisa berbuat jam 9 malam. Nah terus kemarin aku sempet ya paginya sebelum balik itu jalan-jalan keliling Candi Ceto karena aku belum pernah ke sana teman-teman. Tapi sayangnya nggak tayangin di part 3 yo. Itu harusnya masuk part 3, cuma kameraku itu aku lupa ngelap sih. Jadi masih berembun, masih kotor lah. Dan itu sepanjang total aku ngevlog di Candi Ceto itu, tapi tak tayangin ya. Itu burem. Kebiasaanku nggak pernah tak lap. Aduh, padahal itu ya bonus trip. Dan akhirnya aku main ke Candi Ceto, candinya loh ya, bukan jalurnya. Itu ya teman-teman untuk cerita di balik layar. Kalau ada yang penasaran terkait yang tak ceritain atau mau ditanyain, silahkan komen aja di kolom komentar, atau yang lebih privat lagi DM ke IG gitu. Jangan lupa di follow. Oke, mungkin next cerita di balik layar di gunung yang lain. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.